Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Nah, peta konsep yang akan kita bahas yaitu objek IPA dan pengamatannya. Di dalam objek IPA dan pengamatannya, kita akan membahas mengenai penyelidikan IPA, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, dalam lingkungan sekitar terdapat berbagai jenis benda dan makhluk hidup yang mudah kalian temukan. Ada apa aja di dalam lingkungan sekitar yang telah dipelajari melalui ilmu IPA. Nah, ilmu IPA itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam sekitar serta kaitannya dengan makhluk hidup, benda hidup, maupun gejala alam. Nah, objek IPA yang akan dipelajari yaitu ada makhluk hidup, benda tak hidup, dan gejala alam. Nah, makhluk hidup itu contohnya ada kucing, ada tumbuhan, yang tak hidup ada batu. Makhluk hidup adalah organisme hidup meliputi organisme mikroskopis dan makroskopis seperti mikroorganisme, hewan, tumbuhan, dan manusia. Benda tak hidup meliputi cahaya matahari, udara, tanah, dan udara. Dan gejala alam adalah seluruh kejadian yang terjadi akibat sebagai interaksi antara benda hidup dan tak hidup seperti contohnya hujan, gunung meletus, pelapukan batuan, cuaca, dan lain-lain. Nah, untuk proses penyelidikan IPA, yang pertama ada pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan memanfaatkan panca indera manusia untuk mengumpulkan data. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengetahui suatu pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan panduan dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, membuat referensi. Referensi dibutuhkan untuk merumuskan penjelasan berdasarkan hasil dari pengamatan suatu objek yang telah dilakukan. Nah, penjelasan tersebut digunakan untuk menentukan hubungan antar aspek yang diamati untuk membuat suatu kesimpulan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Setelah didapat data dari hasil pengamatan dan membuat referensi, maka hasil pengolahan data harus dikomunikasikan kepada pihak lainnya. Jadi, tahap mengkomunikasikan adalah kegiatan menyampaikan hasil pengamatan dan kesimpulan yang telah dibuat setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan terhadap suatu objek IPA. Yang selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkoordinasi. Nah, langkah-langkah metode ilmiah yang pertama yaitu menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah menyatakan hubungan antar variabel penelitian dan masalah yang diuji dan dipecahkan melalui penelitian. Yang selanjutnya menyusun kerangka teori. Teori merupakan informasi awal yang digunakan sebagai modal untuk menyusun penjelasan sementara terhadap permasalahan yang ada. Yang selanjutnya merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau penjelasan sementara
terhadap permasalahan yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui percobaan. Yang selanjutnya melakukan eksperimen. Eksperimen digunakan atau dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat yang dapat membuktikan kebenaran hipotesis. Yang selanjutnya mengolah data dan menganalisis data. Pengolahan data bertujuan untuk memudahkan analisis data. Analisis data dilakukan dengan membahas kesesuaian data dengan teori yang ada. Yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan apakah hipotesis penelitian diterima sesuai dengan data percobaan atau ditolak tidak sesuai dengan data percobaan. Nah, dalam melakukan langkah metode ilmiah, seseorang harus memiliki sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan atau setiap pembelajar IPA untuk menyelidiki suatu objek IPA. Beberapa macam sikap ilmiah yang harus dimiliki dan diterapkan dalam proses penyelidikan IPA, diantaranya yang pertama, dapat membedakan antara fakta dan opini. Yang kedua, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Yang ketiga, mengembangkan keingintahuan. Yang keempat, kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang ketujuh, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. Yang kedelapan, bekerja sama dengan sesama ilmuwan yang lainnya. Yang kesembilan, jujur terhadap fakta. Yang kesepuluh, disiplin, teliti, dan tekun dalam melakukan penelitiannya. Nah, itu yang bisa dijelaskan mengenai objek IPA, ya, objek IPA dan pengamatannya. Yang selanjutnya yaitu tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di rumah. Dikerjakan di kertas folio, kemudian dikirim ke nomor ibu. Yang pertama, apakah tujuan dari kegiatan pengamatan pada proses penyelidikan IPA? Yang kedua, sebutkan langkah-langkah metode ilmiah. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud gejala alam dan sebutkan contohnya. Yang tadi sudah dijelaskan sama ibu. Ditulis kembali di kertas folio, selanjutnya dikumpulkan melalui foto. Keluar gak? Mas, Suaranya keluar gak? keluar.